Kamu diskenariokan oleh AF, suruh lihat yang ngejar. Iya. Kamu diskenariokan? Skenariokan. Suruh lihat yang ngejar. Yang ngejar, yang lemparin batu, bawa bambu, terus motor berapa orang. Kamu dikasih tahu? Iya, kasih tahu. Harus AF apa Parudiana yang nyuruh? Ya, AF sama Parudiana ya bilang begitu. Masa motor ini itu juga. Saya kan nggak tahu sama sekali motor juga. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, Eka, Hadi. Itu siapa? Parudiana apa yang ngasih tahu saya? Ini nama-namanya? Nama-namanya ini. Apakah salah tangkap kemudian disiksa kemudian jadi kagok? Mungkin karena udah ditangkap kan terlanjur. Sudah ditangkap, asalnya dicurigai tetapi susah mendapatkan bukti. Susah mendapatkan pengakuan, akhirnya dibuat skenario. Waktu kasus Peggy, kan kamu juga masuk dalam, kan AF mengetahui Peggy ada di situ. Kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ. Kamu dipanggil nggak? Dipanggil. Datang. Ada AF juga di situ. Oh. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang. Datang, ada AF juga. Menjadi saksi. Menjadi saksi. Di BAP. Di BAP. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua lupa semua Pak. Hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan AF. Di situ pun pengen berkata jujur ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung Pak. Kan kamu sudah menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut sih Pak. Dan AF-nya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan AF Pak. Soalnya kan AF kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan saya yang kemarin di BAP itu saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, kamu melihat pelemparan? Tidak. Pelemparan tuh ada nggak? Nggak ada. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada. Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong itu. Bohong. AF waktu itu ketemu kamu ngomong apa? Ya nggak banyak bicara sih Pak. Terus wawancara AF di YouTube saya kamu lihat? Lihat. Terus kamu perasaannya gimana? Ya perasaannya, ya saya kadang bilang AF. Kadang saya geleng kepala aja Pak. Ketika kamu lewat beli rokok, ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantahan bahwa Pak RT Pasar menyatakan kalau menyatakan Pak RT Pasar mereka tidak tidur di rumahnya, benar, orang tidur di rumah anaknya. Kalau itu benar. Saya tidak melihat benar, tapi yang paling benar keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu itu Kahfi. Ada nggak anak-anak nongkrong di situ ketika jam 7? Nggak ada Pak, nggak pernah lihat. Jadi malam itu anak-anak tuh tidak nongkrong di gang itu. Nggak ada orang sama sekali. Kamu beli rokok jam berapa? Sekitar jam 7. Sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. Tidak. Berarti kalau begitu benar anak-anak itu di rumah Bu Nining. Setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pasar. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Nah, kamu tahu nggak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di belakang steam tempat kamu kerja? Itu saya nggak tahu Pak. Pertanyaan saya, mungkin nggak terjadi pembunuhan pemerkosaan di situ? Ya kalau pikir sih nggak mungkin sih Pak. Jadi tidak mungkin ada pembunuhan pemerkosaan di situ. Jauh dari logika Pak. Sekali lagi saya nanya, mungkin nggak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di situ? Tidak mungkin Pak, nggak masuk logika. Kalau di situ kan pasti berisik. Berisik pasti Pak. Pertanyaannya adalah, habis kamu beli rokok sama air terus kemana? Ya dicuci yang biasa Pak. Terus, sampai jam berapa? Ya paling setengah jam saya pulang Pak. Berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya. Jam 8 kamu ke tempat cucian. Iya cucian. Aib terus tidur. Ya ada di situ sama saya nggak ngerokok Pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah. Saya pulang terus. Ya, Aib tidur di situ. Tidur di situ. Setahu saya tidur di situ dia. Berarti peristiwa pengejaran itu tidak ada dong? Tidak ada sama sekali. Ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini, Aib hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar kata saya. Ya lega. Tenang lega Pak. Dengan tentu konsekuensi resiko hukum, kamu udah siap? Pak, semua udah siap. Seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap? Siap Pak. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Udah kuatin. Kamu minta maaf sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Kamu minta maaf Pak. Kamu ngomong. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya
Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Terima kasih ya buat keluarga Dede yang telah mendorong Dede untuk berkata jujur. Terima kasih banyak. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara.